Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina Purba dengan NPM 1901010221. Saya dari kelas PGA 5. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang Critical Journal Review atau CJR dengan judul Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah. Yang menjadi latar belakangnya yaitu mengkritik jurnal atau critical journal review merupakan kegiatan mengulas suatu jurnal agar dapat mengetahui dan memahami apa yang disajikan dalam suatu jurnal. Pada dasarnya, review jurnal menitik beratkan pada evaluasi atau penjelasan, interpretasi, dan analisis mengenai keunggulan dan kelemahan, apa yang menarik, dan bagaimana jurnal tersebut bisa merubah persepsi dan cara berpikir. Selanjutnya, identitas jurnal. Judul jurnal, Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan Indonesia Bermutu. Volume Vol 01 nomor 01. ISSN 0. Penulis Ade Putri Mulia. Penerbit Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya masuk ke deskripsi isi. A. Pendahuluan. Kurikulum sebagai alat utama dalam pelaksanaan sebuah program studi senantiasa memerlukan perubahan, pemutakhiran, dan penyempurnaan. Sumber atau pendorong diperlukannya perubahan ini dapat berasal dari tuntutan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan lingkungan kebijakan. Selanjutnya B. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Creswell dalam bukunya 2010 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna yang berasal dari problematika kemanusiaan atau sosial. Selanjutnya C. Hasil dan pembahasan. Kurikulum pendidikan luar sekolah. Kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang artinya berlari cepat. Kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari mulai dari start hingga garis finish. Secara istilah kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau mendapatkan ijazah. Tertulis dalam Kamus Webster 1975. Kurikulum pendidikan luar sekolah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah, di mana pelaksanaannya lebih ditekankan pada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu agar dapat hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek yang semakin maju. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan luar sekolah. 1. Diidentifikasi bersama. 2. Direncanakan bersama. 3. Dibuat bersama warga. 4. Dievaluasi bersama. 5. Memungkinkan perubahan kurikulum lebih fleksibel sesuai dengan perubahan keadaan tempat. Dan 6. Penyusunan program melibatkan masyarakat secara partisipatif. Adapun yang menjadi komponen kurikulum pendidikan luar sekolah. A. Tujuan. Pendidikan luar sekolah pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam kualitas dan potensi dirinya melalui pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. B. Isi atau materi pelajaran. Isi atau materi pelajaran pendidikan luar sekolah meliputi beberapa program, yaitu 1. Program keaksaraan. Program keaksaraan adalah sebuah program yang dikenal sebagai program pemberantasan buta huruf atau PBH. Sesuai dengan namanya, program ini dimaksudkan untuk membantu warga masyarakat yang buta huruf untuk menjadi melek huruf. 2. Program kesetaraan dan homeschooling. Program untuk kesetaraan SD disebut paket A, kesetaraan dengan SMP disebut paket B, dan kesetaraan dengan SMK atau SMA disebut paket C. Program homeschooling merupakan sekolah yang dilaksanakan di rumah. Selanjutnya 3. Program pelatihan dan kursus. Training merupakan kegiatan pengembangan potensi sumber daya manusia khususnya tentang kompetensi.
Sedangkan pengembangan sumber daya manusia berarti bagian yang mengurus ketenagaan perusahaan. Kursus berbeda dari pelatihan. 4. Program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Program PAUD adalah program pendidikan yang diperuntukkan anak usia dini 0 sampai 6 tahun. 5. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Istilah kecakapan mengandung unsur-unsur kecekatan, kesigapan, dan kecepatan, bahkan kreativitas dan kecerdasan dalam bertindak. Sedangkan istilah keterampilan cenderung lebih menekankan aspek motorik yang dikaitkan dengan kejuruan atau vokasional atau keterampilan kerja. 6. Program pemberdaya masyarakat. Program pemberdaya masyarakat adalah sebuah program yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat atau community development atau pembangunan masyarakat desa, rural development. Selanjutnya 7. Program pengetasan anak jalanan. Masalah anak jalanan di Indonesia dewasa ini semakin mengemuka, terutama di kota-kota besar. Jumlah mereka semakin bertambah. Rujukan penanganannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Implementasi penanganannya telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun secara keseluruhan belum menampakkan hasil yang berarti. Selanjutnya, metode dan strategi. Karakteristik metode atau strategi pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah adalah 1. Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. 2. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. 3. Struktur program yang fleksibel. Program belajar yang bermacam ragam dalam jenis dan urutannya. 4. Berpusat pada peserta didik. D. Evaluasi. Karakteristik dari evaluasi pendidikan luar sekolah adalah 1. Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik. 2. Pendekatan demokratis. Hubungan antara pendidik dan peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian. 3. Tujuan evaluasi pendidikan luar sekolah beraneka ragam. Di antaranya adalah memberi masukan bagi perencana program. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal. 1. Jurnal ini memiliki kelengkapan data yang valid dan informasi yang didapatkan oleh jurnal ini sangat valid dilihat. 2. Penyusunan jurnal sangat bagus dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. 3. Kesimpulan dari jurnal tersebut penjelasannya sudah sangat bagus tentang kurikulum pendidikan luar sekolah dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kelemahan jurnal. 1. Jurnal ini juga terdapat kelemahan. Identitas dalam jurnal ini kurang lengkap. Terdapat penulisan yang seharusnya dispasi tetapi tidak dispasi dalam jurnal ini. 3. Jurnal juga terdapat juga beberapa penulisan kata yang salah. 3. Dan tidak disertai dengan gambar. Yang menjadi kesimpulan dari jurnal tersebut, kurikulum sebagai alat utama dalam pelaksanaan sebuah program studi senantiasa memerlukan perubahan, pemutakhiran, dan penyempurnaan. Kurikulum pendidikan luar sekolah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan non-formal, pendidikan atau pendidikan luar sekolah, yang di mana pelaksanaannya lebih ditekankan pada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Yang dapat saya simpulkan dari jurnal pendidikan luar sekolah adalah setiap sekolah baik formal dan informal harus memiliki kurikulum yang berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu dapat dilaksanakan dan juga dapat mengembangkan sumber daya manusia dan menggali potensi dan kemampuan setiap orang. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.